teman-teman, selain menggunakan kandungan-kandungan tersebut, kalian juga bisa menggunakan antibiotik berupa tetrasiklin, clindamycin, erythromycin, ataupun doxycycline. Nah, antibiotik ini bisa kalian temui. Hai semuanya, balik lagi sama aku Amel. Kali ini aku mau berbagi pengetahuan ke kalian semua tentang jenis-jenis jerawat dan cara pengobatannya. Jadi sebelum kalian mengobati jerawat kalian tuh harus tahu dulu jerawat mana sih yang kalian miliki. Dengan begitu, kalian akan mengambil keputusan yang tepat dalam mengobati jerawat kalian, sehingganya jerawat kalian akan lebih mudah cepat terobati. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan jenis-jenis jerawat dan juga obatnya, kita harus tahu dulu anatomi kulit. Nah, di sini aku akan menyinggung sedikit atau membahas sedikit tentang anatomi kulit. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita. Kulit manusia membentuk sistem integumen, yaitu sebuah sistem yang membungkus dan juga melindungi tubuh. Nah, anatomi kulit sendiri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. 3 lapisan ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang sering mengalami regenerasi karena sel-sel kulit mati yang diluruhkan. Epidermis sendiri berfungsi sebagai membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit dan juga melindungi lapisan kulit di bawahnya. Yang kedua adalah dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal di mana terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, serta folikel rambut. Nah, lapisan dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang kita sebut dengan kolagen, teman. Nah, inilah yang membuat kulit kita terlihat kenyal juga kencang. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah untuk merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, dan mengalirkan darah yang memberi nutrisi kepada kulit. Yang terakhir adalah hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling bawah yang sebagian besar terdiri dari jaringan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari rasa panas, dingin, dan juga bisa sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, organ di dalam tubuh kita, teman. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang anatomi kulit. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis jerawat juga pengobatannya. Jerawat dibedakan menjadi dua, yaitu jerawat inflamasi dan jerawat non-inflamasi. Jerawat non-inflamasi ini adalah jerawat yang belum mengalami peradangan, biasanya berupa komedo, baik komedo tertutup ataupun terbuka, yang sering kita kenal dengan whitehead ataupun blackhead. Nah, untuk penyebabnya sendiri adalah tersumbatnya pori-pori oleh sel kulit mati, bakteri, keratin, maupun kotoran dari polusi udara, dari debu, atau dari sisa make up. Nah, untuk whitehead sendiri adalah komedo tertutup yang belum teroksidasi oleh udara luar sehingga tidak terjadi perubahan warna, yaitu warnanya putih, dan berada pada lapisan kulit paling luar, yaitu epidermis. Sedangkan untuk blackhead adalah komedo terbuka yang sudah teroksidasi oleh udara di luar sehingga mengalami perubahan warna, yaitu coklat kehitaman. Nah, untuk posisinya sendiri sama, yaitu berada pada posisi epidermis. Menangani komedo ini, kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa menggunakan produk kosmetik apapun yang mengandung asam asilat, benzoil peroksida, asam aselat, asam hidroksieksid atau AHA, atau juga kalian bisa menggunakan produk alami seperti jeruk nipis ataupun cuka apel. Tapi aku ingetin ya teman-teman, kalian harus pastiin ingredientsnya tepat untuk jenis kulit kalian. Nah, kandungan-kandungan tersebut berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati sehingga dapat mencegah terjadinya komedo lebih lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang jerawat inflamasi atau jerawat yang sudah mengalami peradangan. Nah, jerawat yang radang ini biasanya terjadi karena komedo yang tidak terobati. Jadi, komedo yang ada di wajah kalian sudah terinfeksi bakteri seperti bakteri T. acnes. Nah, akhirnya tubuh kalian melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan peradangan. Peradangan bisa keluar muncul seperti benjolan merah
yang sering banget kita sebut sebagai jerawat. Ada beberapa jenis jerawat inflamasi. Yang pertama adalah papul. Nah, papul ini disebabkan oleh komedo yang tidak terobati atau ditangani, sehingga lama-kelamaan komedo tersebut terinfeksi bakteri yang menyebabkan peradangan, sehingga munculnya benjolan merah. Nah, ketika papul ini tidak diobati, maka tubuh akan memproduksi sel darah putih yang banyak untuk melawan bakteri-bakteri tersebut, sehingga terjadinya peradangan yang menyebabkan benjolan merah itu berisi dengan nanah yang sering kita sebut dengan pustul. Nah, papul dan pustul ini berada pada lapisan kulit yang paling luar, yaitu lapisan kulit epidermis. Jadi, kalian bisa mengobatinya dengan salep atau obat totol jerawat. Pastinya mengandung asam salisilat, asam azilat, benzoil peroksida, asam hidroksid eksid atau AHA, atau kalian juga bisa menggunakan produk retinoid yang sering banget kita kenal di apotik dengan merek dagang Vitasid. Nah, untuk sebelum kalian pakai itu, pastikan kalian mengetahui ingredients yang tepat untuk jenis kulit kalian atau tingkat keparahan jerawat kalian. Dan aku sangat menyarankan untuk kalian konsultasikan dulu kepada dokter kalian. Nah, jadi teman-teman, selain menggunakan kandungan-kandungan tersebut, kalian juga bisa menggunakan antibiotik berupa tetrasiklin, clindamycin, erythromycin, ataupun doxycycline. Nah, antibiotik ini bisa kalian temui di apotik ataupun supermarket seperti Century ataupun Watson. Tapi lagi-lagi aku tekankan untuk kalian semua, tolong banget ya, konsultasikan dulu ke dokternya. Setidaknya kalian konsultasikan ke apotekernya. Karena ini kan obat, kalian konsumsi. Nah, takutnya kalian punya alergi atau apa, sehingga bisa menyebabkan gangguan yang lain. Jadi, be smart dan be safety ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jerawat nodul dan kista. Nah, jerawat nodul dan kista ini bisa dikatakan tingkat jerawat yang parah karena pori-pori kalian bukan lagi tersumbat di bagian paling luar epidermis, melainkan sudah tersumbat di bagian yang paling dalam ataupun bawah dan sudah terinfeksi oleh bakteri jerawat. Jika nodul, dia masih dalam kondisi meradang, yaitu berupa benjolan merah yang membengkak, memiliki rasa sakit ketika disentuh teman. Nah, untuk jerawat ini biasanya terlihat sangat besar. Sedangkan kista adalah kondisi yang disebabkan oleh nodul yang sudah terinfeksi bakterinya menyebar ke pori-pori wajah kalian yang lain. Ini yang seringnya nanti menimbulkan bekas jerawat yang dalam atau yang sering kita sebut dengan bopeng atau scar. Biasanya pada kasus ini obat salep ataupun antibiotik dan anti radang saja tidak cukup teman. Dibutuhkan beberapa treatment khusus dalam menanganinya. Tapi kalian gak usah khawatir karena masih ada harapan untuk sembuh dengan mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat. Ya, kalian harus kontrol makanan yang kalian konsumsi. Hindari makanan berlemak, manis, juga berminyak. Perbanyaklah makanan serat dari sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa juga minum air putih yang banyak sesuai dengan bobot massa tubuh kalian, teman. Olahraga yang cukup, jangan begadang, aturlah pola tidur kalian seteratur mungkin, dan tetap jaga hygiene. Nah, dengan gaya hidup sehat ini, kalian akan merasa lebih tenang juga nyaman sehingga terhindar dari rasa stres. Karena psikologi yang buruk sangat berpengaruh terhadap penyembuhan jerawat kalian. Atau kalau kalian punya budget, kalian juga bisa perawatan dan treatment di klinik kecantikan yang memang kalian percaya, teman. Nah, pada kasus ini biasanya nanti kalian akan diberikan treatment berupa suntikan antiinflamasi pada jerawat-jerawat kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu sharing dari aku tentang jenis-jenis jerawat dan pengobatannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Buat kalian pejuang jerawat, jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan semangat. Terima kasih untuk kalian yang sudah bertahan sampai detik ini. Jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar aku. Kasih aku saran ataupun kritik, aku siap untuk membacanya. Akhir kata aku ucapkan